Halo guys, kembali lagi dengan saya, Dimas Ananto. Pada video kali ini saya akan ngebahas bagaimana strategi sukses kaya raya dengan menjadi developer properti tanpa modal. Nah, sebelum kita mulai, yuk bantu channel saya ini dengan like, comment, and subscribe agar kita juga semakin belajar dan bisa memberi manfaat banyak orang. Nah, langkah yang pertama ketika kita menjadi seorang developer properti dengan tanpa modal, yang pertama adalah harus niat. Niat ini sangat-sangat mbahnya penting. Kenapa? Karena suka duka harus kita jalanin. Kalau kita niatnya cuma setengah-setengah, maka itu juga energinya juga kurang powerful. Nah, dengan cara apa? Yang pertama adalah kita bergaul dengan orang-orang yang sudah jago di bidangnya di dunia developer properti. Nah, apa yang harus kita lakukan ya ketika kita menjadi seorang developer properti? Yang pertama adalah kita harus survei, mencari properti atau tanah yang mau kita bangun untuk menjadikan developer properti. Nah, dengan cara apa? Kita bisa iklan. Contohnya seperti apa? Gini, jangan jual tanah Anda, kerjasamakan dengan kami, dijamin menguntungkan. Nah, dengan cara apa? Bisa di IG Story, atau juga status WA, atau juga di Facebook, dan media sosial lainnya. Dan juga mungkin di WA Group, woi ada yang mau jual tanah nggak? Nah, nanti hubungi saya, karena saya untuk seorang developer properti, misalnya seperti itu. Oh, ternyata ada, misalnya gitu ya. Muncullah ada berbagai macam orang penawaran yang hubungi kita supaya orang itu mau jual tanahnya. Nah, kenapa? Karena zaman sekarang ini atau apalagi 2 tahun sebelumnya gitu ya, kita pandemi yang luar biasa, terus kemudian banyak orang kebutuhan untuk tercukupi, makanya dia banyak jual aset dan jual aset itu murah-murah. Nah, ketika ketemu dengan orang yang mau jual tanah, misalkan harga tanah itu pemiliknya mau jual di angka 1 juta rupiah per meter. Dikali apa? Misalnya 1000 meter deh, nggak usah gede-gede ya, 1000 meter. Maka tanah tersebut harganya berapa? 1 miliar. Jelas ya. Kemudian kita survei ke lokasi. Ingat, ketika kita survei apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus kita lihat lingkungannya. Kanan, kiri, depan, belakang. Betul nggak itu atas nama orang tersebut ya, rumahnya orang tersebut atau tanahnya orang tersebut. Tanya misalkan ada Pak Fulan ya kan yang mau jual tanahnya Pak Fulan. Tanya sama tetangga kanan kiri, Pak betul nggak ini namanya rumahnya Pak Fulan, tanahnya Pak Fulan. Kenapa? Karena banyak terjadi gitu ya, ketika kita survei dan kita tanya-tanyakan kepada tetangga kanan kiri, ada yang bilang, wah Pak bermasalah Pak, oh jangan Pak itu sengketa, wah jangan Pak itu dekat kuburan dan seterusnya. Maka kita wajib namanya survei dulu. Nah, ketika kita survei dan ketemu sama pemiliknya Pak Fulan tersebut gitu ya, kita jangan langsung iyain dan jangan juga langsung menawarkan. Tetapi kita harus namanya visibility study dulu. Misalkan kita ketemu Pak Fulan di jalan mana? Misalnya di Jalan Anggrek, contoh seperti itu ya. Nah, terus kemudian kita harus mengecek panjang kali lebarnya. Misalnya ya 20 kali 50 jadi 1000 meter. Nah, kita harus ngelihat, oh panjangnya berapa dan itu langsung ukur, jangan kira-kira. Kenapa? Karena kalau kira-kira nanti perhitungannya kurang tepat ya. Jadi kita harus kayak meteran gitu ya, bawa meteran terus untuk diukur panjangnya berapa, lebarnya berapa dan seterusnya. Sehingga ketika kita tahu oh harganya tersebut dan kita tanya, harga pasaran di sini berapa sih gitu ya. Tanya sama siapa? Sama tetangga kanan kiri, tanya sama satpam, ada juga tanya sama Pak RT setempat. Nah, ketika kita melihat, oh ternyata memang harga pasaran 1 juta. Atau kalau ternyata, oh harganya mahal Pak, di sini cuma hanya 700.000 atau 500.000. Maka kita bisa negosiasikan kepada pemilik tanahnya. Tapi kalau misalkan kita tanya-tanya di harga 1,5 gitu ya, maka harga 1 juta itu relatif murah. Nah, kemudian apa yang selanjutnya?
si pemiliknya pasti akan bilang, Pak, rencana Bapak mau seperti apa gitu ya. Bapak mau transaksinya kapan? Gitu ya. Dia pasti kan nanya seperti itu, mau lebih cepat atau mau seperti apa? Nah, saya bilang, kita ngomong negosiasi seperti apa? Pak, begini Pak, ini tanah Bapak, misalnya saya nanya nih, Pak, tanah Bapak ini sudah berapa lama nganggur atau enggak terjual? Oh, sudah 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. Oke. Pak, begini Pak, boleh nggak kalau kita kerjasama untuk kita bangunkan perumahan di sini? Nah, dengan cara apa? Ya, kita kerjasama nanti ya, rumah tanah ini saya akan bangunkan ya perumahan ya. Terus kemudian ketika ada orang yang beli rumah tersebut, setengah untuk bayar tanah Bapak, setengah lagi untuk kita bangun rumahnya. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena itu jauh lebih cepat Pak, dipotong kecil-kecil. Nggak perlu harus semuanya. Kalau uang zaman sekarang ini 1 miliar gitu ya Pak, itu sangat jarang orang untuk beli langsung. Tetapi kalau misalnya kita pecah kafling kecil gitu ya, akan banyak orang yang bisa terselamatkan dan untuk bisa beli rumah propertinya. Contoh, dari 1.000 menjadi berapa? Menjadi 5 misalnya gitu ya. Nah, 5 maka kita pecah potong kecil-kecil menjadi berapa? Misalnya dari 200 jutaan, 200 jutaan, 200 jutaan. Nah, ketika kita potong kecil-kecil sehingga kita itu untuk menjualnya lebih mudah. Dengan cara apa ngomongnya? Dengan cara begini. Pak, begini Pak, harga Bapak berapa 1 juta? Pak, boleh nggak? Boleh nggak saya beli rumah Bapak, ya, tanah Bapak di harga 1.100.000. Loh, kok 1.100.000? Iya, 1 juta aja saya mau, apalagi. Iya Pak, kenapa? Karena saya mau ngajak kerjasama sama Bapak dan saya bayarnya mundur ketika sudah 24 bulan. Wah, lama sekali. Tuh, Pak, kalau misalnya sekarang, kalau misalnya harga tanahnya 1 juta dan Bapak sudah laku belum? Enggak juga ya, tapi kalau di kita Pak, nggak apa-apa harga dinaikin Pak, tapi Bapak bisa menunggu sampai 24 bulan atau 12 bulan lebih cepat Pak. Maksud saya adalah kita akan potong kecil-kecil, kita akan kerjasama. Nah, nanti rumah tanah Bapak ini kita akan bangunkan rumah sehingga kita bisa kerjasama jadi developer. Nah, kemudian 1M-nya nanti buat Bapak, misalnya gini Pak, harga tanahnya 1M, bikin bangunannya misalnya 700 juta gitu ya, misalnya 700 juta. Nah, kemudian kita jual jadi 2,5M total semuanya, maka ada profitnya 800 juta. Nah, dari 800 juta ini kita akan bagi Pak ke Bapak itu senilai 20%. Saya 80%. Kenapa? Karena kan tanahnya sudah saya kasih ke Bapak. Misalkan tadi saya bilang harganya tanah itu 1M. Untuk bangunannya itu 700 juta. Nah, terus kemudian total semua kejual itu 2,5 miliar. Maka ada selisih 800 juta. Nah, dari 800 juta ini ya, 20%-nya untuk Bapak, sisanya untuk saya. Karena apa? Karena kami kelola. Apa keuntungannya? Pertama, Bapak tanahnya udah laku, ya. Bapak tanahnya laku. Terus kemudian sisanya ya kan, 80%-nya ke saya. Tambah lagi 20% buat Bapak. Sehingga Bapak dapat 1 miliar plus tambah 20% dari hasil profit saya. Nah, tadi kan kalau pemiliknya dapat 1 miliar. Kenapa? Karena hasil dari jual tanah. Kalau kita kelola, jadi ada omset nih 1 miliar plus 1,5 miliar, yaitu 2,5 miliar. Kenapa? Karena 700 jutanya itu untuk bangun, sisanya 800 jutanya itu profit developer. Nah, dari profit developer itu, si pemiliknya dapat 20% dari profit si developer. Nah, jadi pemilik tanahnya dapat 1 miliar plus tambah 20% dari profitnya si developer. Maka itulah keuntungan si pemilik tanah. Nah, itulah. Nah, selanjutnya apa yang ketika pemilik tanahnya mau gitu ya, sudah kita melakukan yang namanya surat perjanjian kepada pemilik tanahnya bahwa tanah ini akan kami bangunkan rumah selama kurang lebih 24 bulan. Dan ketika ada laku, itu akan kita cicil dengan cara pembayaran split harganya nih. Misalnya split nih, misalnya ada kejual properti 200 juta. Maka 100 juta untuk cicil tanah, kemudian 100 juta lagi untuk bangun rumahnya. Seperti itu. Nah, setelah itu sudah Pak Fulannya tuh oke gitu ya. Nah, kemudian kita kemana lagi nih? Nah, kita mencari si developer. Dengan cara apa? Dengan cara kita cari developer gini nih.
Dicari developer yang sudah berpengalaman ya, minimal 3 tahun atau sudah punya proyek 3 proyek dan sudah berhasil. Nah, ketika kita mengiklankan sendiri gitu ya ke teman-teman kita tanya dan seterusnya, akhirnya dapat nih. Kita ngomong sama developer. Developer, ini ada tanah yang bisa kerjasama. Kalau mau ya sama-sama saya, yuk kita bikin bangun untuk perumahan. Nah, dengan cara apa? Ya sudah, harga ini 1,1 juta per meter. Pasaran di sini adalah 1,3 per meternya. Maka ini masih ada profit nih. Nah, untuk itu, tetapi saya bukan sebagai agen properti, saya sebagai investor juga nantinya. Dengan cara apa ya? Saya memiliki saham di sini. Nanti akan saya jagain nih proyek Bapak. Jadi si developer itu atau Bapak tersebut nggak usah capek-capek nungguin. Biar ada saya di sini untuk ngebantuin di proyek tersebut. Berapa persen kita minta? Boleh 5%, boleh 3% dari profit si developer tersebut. Nah, biasanya developer itu juga akan mau. Kenapa? Karena developer itu butuh yang namanya tanah juga untuk kerjasama. Nah, singkat cerita, ketika kita mengundang developer, developernya mau nih gitu ya. Nah, ketika developernya mau, nah baru kita konekin kepada si pemilik tanahnya. Dengan cara apa? Ya udah, developer dapat sekian, kita dapat sekian sebagai agen propertinya atau bukan agen ya, sebetulnya sebagai pemilik sahamnya juga, tapi saham kosong gitu ya. Kemudian satu lagi pemilik tanahnya. Ketika diolah sama si developer, maka si developer itu juga mendapatkan profit keuntungan dari hasil itu tanah. Kita pun juga dapat keuntungan juga. Si pemilik tanah juga mendapatkan keuntungan juga. Bagaimana caranya supaya kita melihat developernya itu proven atau tidak? Wajib harus survei ke lokasi yang sudah pernah dia lakukan. Misalkan, Bapak sudah berapa kali Pak untuk propertinya, proyeknya? Sudah 3 kali. Pak boleh lihat Pak? Nah, ketika kita lihat proyeknya bahwa itu benar proyek dia, maka kita akan gandeng itu si developer properti. Dan kita jangan asal-asalan main developer properti saja. Kita harus ngelihat bagaimana track recordnya dia supaya kita pun juga namanya juga jadi baik. Seperti itu. Nah, ketika melakukan kolaborasi tersebut, makanya kita bikin namanya PT. Nah, PT itu mungkin sayanya sebagai 5%, kemudian si developernya bisa lebih besar, pemilik tanah juga lebih dapat saham 20%. Nah, maka itu terjadilah transaksi. Ketika jadi transaksi, itulah terjadinya penjualan. Nah, untuk itu teman-teman, nah begitulah tips dan triknya seorang developer properti. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau lebih detail lagi, boleh kolom komen dan nanti akan saya share lebih detail lagi. Dan kalau teman-teman ada yang mau ikut di seminar saya, boleh juga nanti tinggal tanyakan ke admin kita. Semoga bermanfaat. Salam mantap.